Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa aqsasukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang saya cintai, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan sekarang kita sudah memasuki bab tentang al-aniyah. Inaun aniyatun. Ina itu isim mufradnya, singlenya, pluralnya adalah aniyatun. Jadi bab tentang wadah-wadah atau tempat-tempat. Sebelumnya marilah kita buka majelis kita dengan bacaan basmalah bersama. Kita bab kitab Thaharah tentang bersuci sudah selesai. Dan insyaallah kalau nanti ada pertanyaan juga bisa diajukan pada saat pembahasan kita bab al-aniyah. Babul aniyah. Bab tentang tempat-tempat atau wadah-wadah. Hadis yang ke-14. Di situ hadis yang ke-berapa? 18. Hadis yang ke-14, an Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman. Dari Hudzaifah ibnul Yaman. Qala berkata Hudzaifah, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu. La-nya la nahi, la mencegah. La tashrabu, jangan kamu minum sekalian, kamu sekalian jangan minum. Fi aniyatir zahab. Fi aniyatir zahab, di tempat-tempat atau wadah-wadah yang terbuat dari emas. Ai aniyatun minaz zahab. Jadi kalau ada mudhaf, ada idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih, ada isim yang dua bergabung, itu biasanya ada maknanya. Misalkan gini, seperti aniyatul zahab, berarti tempayan atau tempat-tempat yang terbuat dari emas. Misalkan contoh lagi, najasatul kalbi, najis yang berkaitan dengan kalbu, dengan anjing. Berarti maknanya yang lain. Setiap idhofah itu, setiap mudhof dan mudhof ilaih itu ada kata yang terbuang. Kalau di sini maknanya adalah aniyatun minaz zahab, yaitu tempat-tempat yang terbuat dari emas. Wal fiddati, dan perak. Wala ta'kulu, dari akala ya'kulu. Wala ta'kulu, dan janganlah kamu makan sekalian fi sihafihim, di atau dengan sihaf itu piring yang terbuat dari zahab dan
fiddah, yang terbuat dari emas ataupun perak. Fa innaha maka sesungguhnya zahab dan fiddah lahum itu bagi orang kafir. Ini humnya bagi orang kafir. Bagi orang kafir fid dunya di dalam kehidupan dunia, walakum dan bagi kamu sekalian, maksudnya adalah para sahabat dan kaum mukminin muslimin fil akhirati di dalam kehidupan akhirat. Muttafaqun. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Masih ingat nggak apa itu perbedaan muttafaqun alaih sama rawahul Bukhari sama rawahul Syaikhoni? Ada yang ingat? Muttafaqun alaih semuanya sama. Totalnya sama. Terus mufakat dari mulai ininya riwayatnya sampai lafaznya. Kalau rawahul Syaikhoni, Imam Bukhari dan Muslim. Iya. Tapi ininya redaksinya beda, ya. Isinya sama. Maknanya sama. Tapi beda kata-kata atau beda periwayatan. Masih ingat nggak? Fatan. Kalau rawahul Syaikhoni pasti diriwayatkan oleh dua orang syekh. Syekhnya itu pasti Bukhari dan Muslim. Apa berbeda? Kalau muttafaqun alaih tadi tepat semuanya. Kalau rawahul Syaikhoni, muttafaqun alaih kan tepat. Kalau rawahul Syaikhoni, riwayatnya ada di dalam riwayatnya ada kalimatnya. Jadi kalau rawahul Syaikhoni itu kalimatnya bisa sama tapi riwayatnya berbeda. Kalimatnya sama tapi riwayatnya berbeda. Rawahul Syaikhoni. Tapi kalau rawahul Bukhari wa Muslim, di riwayatnya sama ya. Riwayatnya yang sama, lafaznya yang cukup berbeda. Berbedanya itu Bukhari panjang, kemudian Imam Muslim jadi pendek, atau Imam Muslim panjang, Bukhari yang pendek. Makanya nanti wa fi Muslim, misalkan rawahul Bukhari wa fi Muslim ada tambahan. Itu biasanya memakai rawahul Bukhari wa Muslim. Maknanya sama, muttafaqun alaih, rawahul Syaikhoni, rawahul Bukhari. Nih, mengingatkan kembali. Hadisnya adalah la tashrabu fi aniyatil zahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lakum fid dunya wa lakum fil akhirah. Harus pundi? Nggih. Yang rawahul Syaikhoni tadi riwayatnya sama. Gimana? Lafaznya sama. Rawahul Syaikhoni. Lafaznya sama persis. Riwayatnya yang berbeda. Ada perbedaan. Gimana? Lafaznya yang sama. Perbedaan dalam riwayatnya. Oh, perbedaan dalam riwayat. Ada yang berbeda, jalurnya ada yang berbeda. Rawahul Bukhari wa Muslim sama dalam riwayatnya, dalam rawi-rawinya, tapi dalam lafadznya itu ada yang pendek dan ada yang panjang, berbeda. La tashrabu fi aniyatil zahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Jadi kepada orang Islam itu diharamkan. Ini hadisnya adalah diharamkan memakan atau tempat memakan atau tempat minum kita itu terbuat dari emas dan perak. Ya. Sehingga yang tempat makan itu apa? Tempat makan piring, mangkok, terus tempat makan, sendok. Tempat termasuk sendok. Pokoknya yang dipakai untuk ini. Kalau Termasuk dan panci tidak, tapi tempat yang makan. Tempat untuk makan yang kelihatan sama orang-orang yang tempat memakan. Tempat meminum berarti cangkir, gelas atau cup. Ya. Ya. Maka selain itu maka tidak menjadi masalah. Misalkan kayak mahkota, asal kalau orang perempuan jadi tidak menjadi masalah. Menjadi masalah adalah laki-laki kan tidak boleh pakai emas. Kemudian